Ini 20 menit saya dikasih waktu, saya sebenarnya jawab ini. Pukul 10 menit lah, karena jam 6 lewat 10 itu waktu suruh kita tambah sedikit untuk mengambil amannya. Mas Syafi'i itu menyuruh menambah 7 menit sampai 10 menit. Karena waktu suruh itu lama, di 15 menit waktunya lewat dari waktu yang masuknya. Ada yang mau bertanya Pak? Oh iya, silakan. Oh banyak ini yang Bapak dulu, yang lebih dulu ya. Tanya silakan. Waalaikumsalam. Iya. Menurut mereka, apalagi orang tersebut itu menjadi tempo. Itu katanya tidak bisa bercerita. Dia sebenarnya kita bagaimana? Oh iya, betul, terima kasih. Begini, membayar utang itu adalah wajib, bukan sunnah, wajib. Dan yang menjadi banyak permasalahan sekarang itu gara-gara utang. Karena sangat indah cara ngomongnya kalau utang, sekalinya ditagih sangat susah, ya. Padahal orang yang menagih itu bukan minta uang kita, dia minta uangnya. Gitu. Nah, bagaimana kasusnya ketika ada orang berutang kemudian apakah dia tidak boleh bersedekah? Begini, kalau ini penting, kalau dia bersedekah dan utangnya itu tidak bisa dia bayar karena bersedekah, maka tidak boleh dia bersedekah. Justru berdosa kalau dia sedekah. Iya. Kalau gara-gara sedekah dia tidak bayar utang. Tapi kalau memang sedekahnya itu uang yang dia sedekahkan itu, biarpun dia simpan tetap tidak bisa bayar utangnya, maka harus dia sedekah supaya Allah bukakan pintu rezeki. Jadi beda ya. Jadi misalnya ada utang tak 10.000. Nah uang tak cuma 10.000. Kalau disedekahkan 5.000 tidak bisa bayar utang, maka itu tidak boleh sedekah. Dia harus bayar dulu utangnya. Karena membayar utang itu sebenarnya sudah menjadi sedekah. Nah itu menurutnya. Tapi kalau misalnya utangnya 10 juta, nah uangnya cuma 10.000, dia mau sedekahkan 5.000, sedekahkan 5.000 itu. Jangan bilang saya tidak bisa sedekah. Kenapa? Ada utangku 10 juta. Nah biar kau bayar 10.000 itu tidak lunas utang juga. Maka orang itu silahkan bersedekah supaya dibukakan pintu-pintu rezeki. Kalau itu yang dipakai Pak, tidak ada nih Pak bisnis yang pinjam uang di bank yang sedekah. Kemudian yang ketiga, ketika utang itu punya waktu tempo, punya tempo kan, misalnya setiap bulan tanggal 3 dibayar. Nah, kumpul dulu uang, kumpul. Misalnya 1 juta setiap bulan. Ketika uang sudah cukup 1 juta, mentok simpan itu. Nanti setelah itu baru kita bisa sedekah. Karena sudah ada uang yang kita siapkan untuk bayar utang. Itu ulama kita menjelaskan seperti itu. Jadi jangan bilang, wah ada utang 1 juta, kumpul dulu uang. Sebenarnya itu ada hadisnya Bapak. Siapa yang berutang dan berniat memang untuk membayarnya, maka Allah yang akan cukupkan rezekinya dan dia bisa membayar utangnya. Tapi siapa yang berutang dan berniat memang untuk tidak mau membayarnya, maka Allah akan menghabiskan rezekinya sehingga dia tidak bisa membayar utangnya. Jadi makanya kalau orang tidak bisa bayar utang, begitu memang niatnya waktunya pinjam Pak, bila memang itu tidak membayar, kalau tidak membayar betul itu, karena memang tidak bisa cukup, karena Allah yang tidak bisa mencukupkan itu, Allah yang mencabut itu sehingga rezekinya tidak bisa cukup. Dan itu hadis. Jadi ini penting. Makanya kalau orang mau berutang itu niatnya harus memang saya akan bayar. Nah cuma kadang-kadang kita kalau waktu bayarnya tanggal 10, ada di uang tak di tanggal 3 tapi tidak dibayar. Nah bilang ada belanja di dulu ini. Itu jadi masalah. Jadi jangan tunggu utang sampai jatuh tempo. Gitu Pak ya. Iya, silakan ada lagi tanya. Oh iya, ya dulu. Ini mungkin akan tetap saya kaitkan dengan ceramah Pak Ustaz tadi malam tentang masalah kematian. Yang saya mau tanyakan Pak Kiai bahwa ketika bersalawat kepada Rasulullah di malam Jumat,
itu langsung Rasulullah sendiri yang mengenalnya. Ada penjaga malaikat di ruang Rasulullah. Nah, kaitannya dengan masalah akhirat tidak akan pernah ada sebelum kiamat. Saya ingin menanyakan bahwa ketika Rasulullah Islam yang saya dengar bahwa Rasulullah berjumpa dengan para nabi di beberapa tingkatan langit, beberapa tingkatan itu. Apakah itu juga bagian daripada alam barzakh atau bagaimana Pak Kiai? Kemudian yang kedua, ketika beliau Rasulullah yang mulia Muhammad SAW berangkat Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan siksa akhirat, siksa neraka. Sementara tadi Pak Ustaz Pak Kiai sampaikan bahwa semua yang meninggal itu masih dalam kubur. Tapi kenapa kemudian ketika beliau Islam dipertemukan dengan siksa kubur dan surga? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung saya jawab. Pertama, ketika Nabi di Mi'rajkan itu dari langit pertama sampai ke langit ketujuh, dia ketemu dengan beberapa nabi. Di langit pertama itu Nabi Adam, di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat itu ketemu dengan Nabi Idris, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi nanti kita akan juga bahas itu. Kenapa Nabi Adam ditemui di langit pertama? Kan karena Nabi Adam itu kan dari surga dilemparkan ke bumi. Itu orang jatuh. Makanya orang yang jatuh itu tidak diminta untuk mendatangi bersilaturahmi, mendoakan. Kalau ada orang dari bupati jadi rakyat biasa, silaturahmi dengan dia, doakan. Ada kepala dinas jadi kepala sekolah jadi guru biasa, doakan. Ada orang kaya yang langsung bangkrut, datang silaturahmi kemudian doakan. Itulah hakikat takziah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang bersilaturahmi dengan orang yang jatuh. Jadi nanti kan ada itu. Kalau camat jadi bupati tidak usah datang. Nah itu lagi itu. Ini yang banyak orang keliru. Ketika mendapatkan jabatan kadang syukuran. Saya seumur ketika jadi penceramah mulai hari ini mudah-mudahan selamanya. Ketika ada orang mendapatkan jabatan kemudian saya diundang ceramah, itu saya tak hadir. Terpilih jadi bupati kemudian saya diundang di acara syukuran untuk ceramah, saya tak datang. Kenapa? Karena orang yang menerima fitnah dan amanah itu tidak boleh syukuran. Jabatan itu kan fitnah dan amanah, itu tidak boleh syukuran. Nanti selesai jabatannya baru dia syukuran, karena bersyukur telah menyelesaikan amanah dan juga fitnah. Makanya kalau mau syukuran nanti berhenti jadi bupati baru syukuran. Iya. Maka Sayyidina Ali Karramallahu wajhahu mengatakan orang yang syukuran ketika menerima jabatan itu justru lebih hina daripada liur binatang di anjing. Itu bahaya. Jadi jangan ada kan biasa orang terangkat kepala sekolah, bikin syukuran waktu jadi masalah itu musibah itu kan. Karena masa dia menerima fitnah dan amanah kemudian dia syukur. Mestinya ketika selesai melaksanakan amanah baru dia syukur. Ketika kau sudah berhenti kepala sekolah, bikin acara syukuran, panggil semua alhamdulillah, aku bisa menyelesaikan amanah yang diberikan. Jadi kita kan sebaliknya. Cari jabatan syukuran, berhenti hilang. Itu kan gitu. Ini musibah itu. Nah, itu tadi yang tidak kata lagi. Apakah itu masuk alam bangsa? Kalau nabi itu tidak. Karena sesungguhnya para nabi itu tidak mati di sisi Allah. Itu bisa kemana saja. Karena begini, orang yang meninggal itu terbalik Pak. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Kalau orang meninggal, itu ruh yang mengatur jasad. Beda, kebalikannya itu. Jadi kalau orang hidup, itu ruh diatur, jasad yang atur. Jasadnya ke sana, ruhnya ikut. Tapi nanti kalau meninggal, nanti ruh yang mengatur jasad. Itu bedanya. Nah, kemudian
tentang alam akhirat, bahwa alam akhirat itu kan nanti ada setelah kiamat. Tapi Nabi kan masuk ke neraka, melihat semua siksaan. Begini, semua yang ada itu sudah diciptakan oleh Allah. Itu seperti memori di kalkulator, semua sudah ada. Makanya Nabi kan begini, saya itu pernah dilipatkan bumi, digulung. Nabi ini hadis ini dari Bukhari Muslim, bukan Sunan Abu Dawud, bahwa Allah itu pernah melipatkan bumi sehingga saya melihat semua perjalanan sampai di ujung dan kiamat. Jadi bumi itu pernah dilipat. Kita pernah nonton kan? Biasa kita pernah nonton itu kasih lari itu kaset. Kan biasa gitu, dikasih cepat baru dilihat ujungnya kan gitu. Sama penonton sepak bola kan dia sudah 2-0 terakhir selesai. Jadi Nabi itu sudah diperlihatkan itu, dilipatkan bumi. Makanya kan Nabi semua sebut tidak akan terjadi kiamat kecuali wanita dan laki-laki 1:40. Di riwayat sementara 1:50. Nanti dia di akhir, nanti di akhir zaman itu begini. Nabi sebutkan semua. Kenapa? Karena Nabi sudah lihat. Sama di kita kalau sudah tidak itu bilang nanti begini itu nanti di sana. Kita sudah tahu. Makanya yang bisa menceritakan semua peristiwa karena pernah digulungkan bumi itu cuma Rasulullah. Makanya itu kan orang sekarang kan sudah ngomong. Makanya itu kalau ada yang ceramah itu sering bilang kiamat sudah dekat. Ini ayo di sini danau Siberia kering, ada begini. Saya itu tidak takut Pak. Saya itu santai aja. Karena ada satu hadis yang saya pegang. Kalau ini sudah muncul, kiamat itu tinggal dihitung hari. Makanya saya tidak pusing-pusing gitu. Dulu dia kiamat. Urusan belakang itu dari dulu Nabi sudah sampaikan. Ada satu hadis itu saya pegang sampai hari ini Pak. Itu yang membuat kami kuat. Apa? Rasulullah mengatakan ada 2 binatang ketika sudah tidak ada di muka bumi, maka itu Allah tidak mengizinkan lagi manusia hidup. Dan itu kiamat tinggal hitung hari. Apa itu? Yang pertama kambing, yang kedua sapi. Kalau binatang ini hilang, kita sudah tidak ditakdirkan hidup. Makanya kenapa orang itu akikah? Kalau laki-laki sembelih 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing, kalau tidak mampu laki-laki cukup 1 kambing. Kambing disembelih hampir setiap hari, padahal lahirnya cuma 2, maksimal 3, dan itu 1 tahun baru bisa disembelih. Tapi kenapa tidak habis-habis? Kucing anaknya lahir biasa sampai 5, 7, tidak ada yang sembelih kok tidak bisa banyak. Itu karena diatur pertumbuhan. Ini yang orang tidak tahu. Makanya itu kalau teriak-teriak mau terjadi kiamat, urusan belakang itu yang penting masih ada kambing, selesai persoalan. Saya tidak pernah urus itu. Masih ada kambing penuh, masih jauh itu. Kecuali 2 binatang ini hilang, maka hilang. Dan itu hadis Nabi, bahwa ketika sudah tidak ada binatang ini berarti Allah sudah tidak takdirkan manusia itu hidup. Itu aja, gampang aja kan. Selama masih banyak penjual kambing, itu masih aman itu. Apalagi kan mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali laki-laki perempuan 1:40 ataupun 50. Makanya itu Nabi mengatakan banyak penghuni neraka itu perempuan. Ya memang banyak karena 50:1. Gimana tidak banyak? Sama-sama saja satu-satu masuk neraka, itu kan masih 40 kan masuk neraka kan perempuan kalau masuk. Jadi tidak usah pusing. Kadang-kadang kita bikin takut-takut, ditakut-takut itu terjadi kiamat, sudah ada data begini, tandanya begini, nanti ada bunyi begini. Itu persoalan belakang. Memang ada. Tidak usah. Yang kita harus tahu bahwa binatang ini menjadi saksi. Tapi memang tanda-tandanya sudah ada. Kan la taqumu sa'ata asal ayat itu dipelajari betul-betul dalam tasawuf. Tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadi 10 tandanya. Yang pertama infidalul Ka'bah, itu hancurnya Ka'bah itu. Jadi Ka'bah nanti itu akan hancur. Kemudian diangkatnya Al-Quran. Kan begitu. Ada semua itu Pak. Sampai yang zilu Isa bin Maryam di Manaratil Baydha. Nabi Isa akan turun di Manaratil Baydha itu. 2 menara kembar. Itu sampai rambutnya basah di hari Jumat pada hari Jumat. Kemudian dia melaksanakan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Itu kan ada semua itu dari dulu itu. Yang jelasnya terakhir itu saya pegang sekali. Kalau tidak ada kambing, wah ini sudah tanda ini siap-siap memang ini. Itu aja kan. Setiap hari kita orang makan kambing, syukuran makan kambing, akikah makan kambing, bikin acara makan kambing. Kambing tidak habis-habis. Padahal cuma 2, 1 tahun lagi baru bisa beli. Lamanya menunggu. Nah setiap orang lahir setiap hari kan lahir. Itu 1 meninggal, 3 yang lahir. Bayangkan. Nah kambing kalau setiap hari lahir begitu, kambing tidak habis-habis. Padahal kucing anaknya
tapi jumlahnya, ya kan? Nah, ini nih pelajaran untuk kita bahwa memang ada hal yang dirahasiakan oleh Allah. Sampai nanti zakat fitrah semua begitu. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat saya akan bahas itu kenapa zakat fitrah dengan beras bukan dengan uang. Ada sebab menutupi lubang kemudian akan dinampakkan. Itu ilmu-ilmu hakikat itu Pak sebenarnya. Kalau syariat itu banyak pencerama yang bahas. Banyak. Yang ilmu hikmah ini dengan ilmu hakikat ini yang kadang kita lupa. Dan saya kan nanti banyak konsen ke situ di akhir-akhir Ramadan. Kemudian itu tadi ya, jadi memang ada, sudah ada itu alam azali namanya, itu diciptakan. Tapi itu tidak, sebenarnya kan sudah ada nabi di dalam surga itu Pak. Nabi yang di dalam surga sampai ini kan Nabi Idris. Itu dia sudah di dalam surga itu. Nabi yang paling dulu itu ke situ itu tidak mau keluar itu Nabi Idris. Karena Nabi Idris itu kan mengalami malakul maut. Iya, satu-satunya Nabi yang mengalami malakul maut itu karena dia diajak pertama syaitu di jalan-jalan, melihat sama Nabi, saya mau melihat, saya mau pergi melihat surga dan neraka. Itu yang belum pernah saya datangi karena dia keliling itu. Jadi dia belum pernah saya datangi. Nabi bilang tidak bisa orang kesal kalau tidak menikah. Nabi bilang bolehkah aku dikasih mati dulu? Nabi bilang minta izin sama Allah. Maka dia minta izin sama Allah dan Allah izinkan. Dibawalah ke neraka, keliling di neraka dia lihat. Tidak lama itu dia putar, dia tidak bisa menyebelah. Kasih keluar saya, tidak bisa di sini. Antar saya ke surga sejenak. Sekalinya dia lihat surga, enak sekali. Dan saya bilang mereka di sini maka saya tidak bisa keluar. Tidak keluar itu. Mereka tidak bisa. Kalau ke sini harus ke neraka. Kita kan dari sana tadi sama-sama. Sama-sama ke sana jadi saya tidak keluar. Dan dia diizinkan tinggal sampai. Iya, itu Nabi Idris. Itu jadi makanya ulama mengatakan yang paling mengalami malakul maut itu kan cuma Nabi Idris itu. Makanya yang menceritakan kisah bagaimana sakitnya ketika sakarat itu dicabut nyawa itu cuma Nabi Idris. Karena dia yang merasakan kemudian dikembalikan lagi. Dia mengatakan itu sama dengan 350 pedang yang menusuk bersama. Seperti orang yang dikulili hidup-hidup. Itu 100 kali lipat sakitnya dibanding itu. Makanya Nabi itu meneteskan air mata. Kemudian dia minta, ya Rabb, kumpulkan sakitnya sakarat, nanti saya yang merasakan tidak ada untuk umatku. Tapi Allah tidak kasih. Ini itu Rasulullah meminta itu. Ini sudah sampai. Masih ada satu tadi lagi. Kita cukup gantikan. Ganti dia. Oh iya, ini yang terakhir kita lakukan. Sebenarnya nanti ada khusus ini, yang kalimat basmalah. Basmalah itu kan ada 21. Dulu orang tua kita pakai Bismillahirrahmanirrahim itu bisa dipakai berobat, mengobati orang. Ada orang demam pakai Bismillah langsung itu bisa sembuh. Begini, basmalah itu memang ada miripnya. Kalau kita nanti mau makan baru baca basmalah, itu tidak bisa dipakai mengobati karena cuma dipakai makan. Itu basmalah kalau mau dipakai mengobati, baca 1000 basmalah dalam sehari. Nanti setelah cukup 1000 tambah 19 kali dengan 1 nafas. Baru itu ditarik masuk ke dalam, baru bacakan salawat, baru simpan. Nanti kalau ada orang sakit itu yang diambil kemudian dipakai meniup. Cukup dengan 1 basmalah. Itu saya langsung dijazakan juga ilmunya. Itu. Tapi amalannya 1000 basmalah saja hari. Wajib Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan zikir. Kalau cukup 1000, tahan napas, baca 19 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim.
karena bersyukur telah menyelesaikan amanah dan juga fitnah. Makanya kalau mau syukuran nanti berhenti jadi bupati baru syukuran. Iya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang syukuran ketika menerima jabatan itu justru lebih hina daripada liur binatang, liur anjing. Itu bahaya. Jadi jangan ada kan biasa orang terangkat kepala sekolah, bikin syukuran, waktu jadi masalah itu musibah itu kan. Karena masa dia menerima fitnah dan amanah kemudian dia syukur. Mestinya ketika selesai melaksanakan amanah baru dia syukur. Ketika kau sudah berhenti kepala sekolah, bikin acara syukuran, panggil semua, alhamdulillah, aku bisa menyelesaikan amanah yang diberikan. Kita kan sebaliknya, terima jabatan syukuran, berhenti hilang, itu kan gitu. Ini musibah itu. Nah, itu tadi yang tidak kata lagi. Apakah itu masuk alam bangsa? Kalau nabi itu tidak, karena sesungguhnya para nabi itu tidak mati di sisi Allah. Itu bisa kemana saja. Karena begini, orang yang meninggal itu terbalik, Pak. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Kalau orang meninggal, itu ruh yang mengatur jasad. Beda, kebalikannya gitu. Jadi kalau orang hidup, itu ruh diatur, jasad yang atur. Jasadnya ke sana, ruhnya ikut. Tapi nanti kalau meninggal, nanti ruh yang mengatur jasad. Itu bedanya. Nah, kemudian tentang alam akhirat, bahwa alam akhirat itu kan nanti ada setelah kiamat. Tapi Nabi kan masuk ke neraka, melihat semua siksaan. Begini, semua yang ada itu sudah diciptakan oleh Allah. Itu seperti memori di kalkulator, semua sudah ada. Makanya Nabi kan begini, saya itu pernah dilipatkan bumi, digulung. Nabi ini hadis ini, Bang, dari Bukhari Muslim, bukan Sunan Abu Dawud, bahwa Allah itu pernah melipatkan bumi sehingga saya melihat semua perjalanan sampai di ujung dan kiamat. Jadi bumi itu pernah dilipat, kita pernah nonton kan? Biasa kita pernah nonton itu kasih lari itu kaset. Kan biasa gitu, dikasih cepat baru dilihat ujungnya kan gitu. Sama penonton sepak bola kan dia sudah 2-0 terakhir selesai. Jadi Nabi itu sudah diperlihatkan itu, dilipatkan bumi. Makanya kan Nabi semua sebut tidak akan terjadi kiamat kecuali wanita dan laki-laki 1:40, di riwayat sementara 1:50. Nanti dia di akhir, nanti di akhir zaman itu begini. Nabi sebutkan semua. Kenapa? Karena Nabi sudah lihat. Sama aja kita kalau sudah dilihat itu film, nanti begini itu nanti di sana. Kita sudah tahu. Makanya yang bisa menceritakan semua peristiwa karena pernah digulungkan bumi itu cuma Rasulullah. Makanya itu kan orang sekarang kan sudah ngomong. Makanya itu kalau ada yang ceramah itu sering bilang kiamat sudah dekat. Ini ayo di sini danau Siberia kering, begini. Saya itu tidak takut, Pak. Saya itu santai aja. Karena ada satu hadis yang saya pegang. Kalau ini sudah muncul, kiamat itu tinggal dihitung hari. Makanya saya tidak pusing-pusing gitu. Dulu dia kiamat. Urusan belakang itu dari dulu Nabi sudah sampaikan. Ada satu hadis itu saya pegang sampai hari ini, Pak. Itu yang membuat kami kuat. Apa? Rasulullah mengatakan ada 2 binatang ketika sudah tidak ada di muka bumi, maka itu Allah tidak mengizinkan lagi manusia hidup. Dan itu kiamat tinggal hitung hari. Apa itu? Yang pertama kambing, yang kedua sapi. Kalau binatang ini hilang, kita sudah tidak ditakdirkan hidup. Makanya kenapa orang itu akikah? Kalau laki-laki sembelih 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing, kalau tidak mampu laki-laki cukup 1 kambing. Kambing disembelih hampir setiap hari, padahal lahirnya cuma 2, maksimal 3, dan itu 1 tahun baru bisa disembelih. Tapi kenapa tidak habis-habis? Kucing anaknya lahir biasa sampai 5, 7, tidak ada yang sembelih kok tidak bisa banyak. Itu karena diatur pertumbuhan. Ini yang orang tidak tahu. Makanya itu kalau teriak-teriak mau terjadi kiamat, urusan belakang itu yang penting masih ada kambing, selesai persoalan. Saya tidak pernah urus itu. Masih ada kambing, masih jauh itu. Kecuali 2 binatang ini hilang, maka hilang. Dan itu hadis Nabi, bahwa ketika sudah tidak ada binatang ini berarti Allah sudah tidak takdirkan manusia itu hidup. Itu aja, gampang aja kan.
Selama masih banyak penjual kambing, itu masih aman itu. Apalagi kan mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali laki-laki perempuan 1 banding 40 ataupun 50. Makanya itu Nabi mengatakan banyak penghuni neraka itu perempuan. Ya memang banyak karena 50 banding 1. Gimana tidak banyak? Sama-sama saja satu-satu masuk neraka, itu kan masih 40 kan masuk neraka kan perempuan kalau masuk. Jadi tidak usah pusing. Kadang-kadang kita bikin takut-takut, ditakut-takuti itu. Terjadi kiamat, sudah ada data begini, tandanya begini, nanti ada bunyi begini. Itu persoalan belakang. Memang ada. Tidak usah. Yang kita harus tahu bahwa binatang ini menjadi saksi. Tapi memang tanda-tandanya sudah ada. Kan la taqumu sa'ata asal ayat itu dipelajari betul-betul dalam tasawuf. Tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadi 10 tandanya. Yang pertama infidalul Ka'bah, itu hancurnya Ka'bah itu. Jadi Ka'bah nanti akan hancur. Kemudian diangkatnya Al-Qur'an. Kan begitu. Ada semua itu Pak. Sampai yang zilu Isa bin Maryam min manaratil bayda. Nabi Isa akan turun di manaratil bayda itu. 2 menara kembar. Situ sampai rambutnya basah di hari Jumat pada hari Jumat. Kemudian dia melaksanakan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Itu kan ada semua itu dari dulu itu. Yang jelasnya terakhir itu saya pegang sekali. Kalau tidak ada kambing, wah ini sudah tanda ini siap-siap memang ini. Itu aja kan. Setiap hari kita orang makan kambing, syukuran makan kambing, akikah makan kambing, bikin acara makan kambing. Kambing tidak habis-habis. Padahal cuma 1 tahun lagi baru bisa beli. Lamanya menunggu. Nah setiap orang lahir setiap hari kan lahir. Itu satu meninggal, 3 yang lahir. Bayangkan, nah kambing kalau setiap hari lahir begitu, kambing tidak habis-habis. Padahal kucing, anaknya sampai 7, 5, tidak ada yang sembelih, tidak bisa banyak-banyak. Begitu jumlahnya, ya kan? Nah ini nih pelajaran untuk kita bahwa memang ada hal yang dirahasiakan oleh Allah. Sampai nanti zakat fitrah semua begitu. Insyaallah mudah-mudahan kita sehati. Saya akan bahas itu kenapa zakat fitrah dengan beras bukan dengan uang. Ada menutupi lubang, kemudian akan dinampakkan. Itu ilmu-ilmu hakikat itu Pak sebenarnya. Kalau syariat itu banyak di penjara yang bahas, banyak. Yang ilmu hikmah ini dengan ilmu hakikat ini yang kadang kita lupa. Dan saya kan nanti banyak konsen ke situ di akhir-akhir Ramadan. Kemudian itu tadi ya, jadi memang ada, sudah ada itu alam azali namanya, itu diciptakan. Tapi itu tidak, sebenarnya kan sudah ada nabi di dalam surga itu Pak. Nabi yang di dalam surga sampai ini kan Nabi Idris. Itu dia sudah di dalam surga itu. Nabi yang paling dulu itu ke situ itu tidak mau keluar itu Nabi Idris. Karena Nabi Idris itu kan mengalami malakul maut. Iya, satu-satunya Nabi yang mengalami malakul maut itu karena dia diajak pertama syaitu di jalan-jalan, melihat sama Nabi, saya mau melihat, saya mau pergi melihat surga dan neraka. Itu yang belum pernah saya datangi karena dia keliling itu. Itu yang belum pernah saya datangi. Nabi bilang tidak bisa orang kesal kalau tidak menikah. Nabi bilang bolehkah aku dikasih mati dulu? Nabi bilang minta izin sama Allah. Maka dia minta izin sama Allah dan Allah izinkan. Dibawalah ke neraka, keliling di neraka dia lihat. Tidak lama itu dia putar, dia tidak bisa menang. Kasih keluar saya, tidak bisa di sini. Antar saya ke surga sejenak. Sekalinya ada surga, enak sekali. Dan saya bilang mereka di sini maka saya tidak bisa keluar. Tidak keluar itu. Mereka tidak bisa. Kalau ke sini harus ke neraka. Kita kan dari sana tadi sama-sama. Sama-sama ke sana, jadi saya tidak keluar. Dan dia diizinkan tinggal sampai. Iya, itu Nabi Idris. Itu jadi makanya ulama mengatakan yang paling mengalami malakul maut itu kan cuma Nabi Idris itu. Makanya yang menceritakan kisah bagaimana sakitnya ketika sakarat itu dicabut nyawa itu cuma Nabi Idris. Karena dia yang merasakan kemudian dikembalikan lagi. Dia mengatakan itu sama dengan 350 pedang yang menusuk bersama. Seperti orang yang dikuliti hidup-hidup. Itu 100 kali lipat sakitnya dibanding itu. Makanya Nabi itu meneteskan air mata. Kemudian dia minta, ya Rabb, kumpulkan sakitnya sakarat, nanti saya yang merasakan tidak ada untuk umatku. Tapi Allah tidak kasih. Ini itu Rasulullah meminta itu. Ini sudah sampai. Masih ada satu tadi lagi. Kita cukupkan 3. Ganjil dia.
Oh iya. Ini yang terakhir kita lakukan. Sebenarnya nanti ada khusus ini yang kalimat basmalah. Basmalah itu kan ada 21. Dulu orang tua kita pakai Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa dipakai berobat, mengobati orang. Ada orang demam pakai Bismillah langsung itu bisa sembuh. Begini, basmalah itu memang ada miripnya. Kalau kita nanti mau makan baru baca basmalah, itu tidak bisa dipakai mengobati itu, karena cuma dipakai makan. Itu basmalah kalau mau dipakai mengobati, baca 1000 basmalah dalam sehari. Nanti setelah cukup 1000 tambah 19 kali dengan satu nafas. Baru itu ditarik masuk ke dalam, baru bacakan salawat, baru simpan. Nanti kalau ada orang sakit, itu yang diambil kemudian dipakai minum. Cukup dengan satu basmalah. Itu saya langsung dijasakan juga ilmunya. Itu. Tapi amalannya 1000 basmalah saja hari. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan zikir. Kalau cukup 1000, tahan napas, baca 19 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Baru disimpan di dalam. Baru baca sholawat. Jenara makada simpan taruh ukur nurna dan bintang. Kadang di pusat itu. Nah nanti kalau mau mengobati kita ada itu, baca Bismillah baru dia dong. Itu membuka pintu basmalah yang kita simpan di dalam di 7 latifah itu. Nanti kalau ada kan latifah itu ya cukup saya kira di sini. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.